Ya, di kesempatan kali ini saya coba membawa sebuah smartwatch dari Suunto Res S yang turun harga di saat 5 bulan 5 kemarin ya. Pilihan warna yang saya pilih ini adalah gravel grey, kalau hitam mulu bosan ya. Soalnya di Suntoran waktu itu saya udah pernah bawakan juga yang full black, dapat bonus strap. Sayangnya untuk smartwatch dari Suunto Res S ini yang kali ini saya beli ini tidak dapat ya strap bonusan. Harganya waktu saya beli ini lebih murah sih. Kalau saat video ini tayang ada di harga 5,4 juta ya. Tapi kemarin 5 bulan 5 itu ada di harga 5 juta lebih, tidak sampai 5,1. Tadinya mau ambil si Garmin Venu 3S yang cukup lumayan kecil juga diameternya, tetapi untuk harganya terbilang mirip-mirip ya dengan Suunto Res S ini. Jadi saya pilih yang si Suunto Res S ini. Karena kalau si Garmin Venu 3S terlihat seperti Garmin Vivo Active 5. Jadi buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil, smartwatch dari Suunto Res S ini terbilang oke banget. Untuk bobotnya sendiri terbilang menurut saya sih ini ringan ya. Saya coba ukur untuk diameternya sendiri, case-nya ada di 44 mm lebih, dengan ketebalan pinggir case-nya 11 mm lebih, di heart rate sensornya 13 mm lebih, lug to lug-nya di 47 mm lebih. Strap ukurannya nih udah tertulis ya, 22 mm. Berat smartwatch-nya aja ada di 41 gram lebih, sedangkan dengan strap di 60 gram. Kenapa saya bisa beli smartwatch dari Suunto lagi? Karena saya cukup penasaran ya dengan smartwatch Suunto Res S ini, katanya banyak yang bilang untuk GPS-nya terbilang akurat. Soalnya waktu di Suntoran itu saya tes kurang baik ya akurasi GPS-nya. Dan di video ini juga saya akan compare beberapa dengan smartwatch branded lainnya untuk di harga yang sama. Kita lihat untuk data GPS dari Suunto Res S ini terbilang bagus banget ya. Jarang sekali keluar jalur, garis lintas GPS-nya ini terbilang oke pakai banget akuratnya. Dan di bagian mode dan mogot, ini saya coba nyantai sebentar nih guys. Cukup lama ya durasinya. Kalau teman-teman bisa lihat durasinya ini 4 jam 20 menit. Lumayan kan? Dan sinyal GPS-nya ini sama sekali tidak terputus. Ini saya sengaja aktifkan terus ya, walaupun di dalam mall. Untuk di bagian lingkar seperti ini, jalurnya masih bisa dilihat tidak keluar jalur sama sekali. Mantep banget ya. Nanti kita lihat untuk smartwatch yang lainnya. Untuk kualitas GPS dari Huawei GT Runner 2 bisa dilihat garis lintasnya ini, waduh, agak keluar-keluar gitu ya dari jalur, dan saya merasanya ini untuk akurasinya kurang banget. Padahal ini di ruang terbuka loh, maksudnya tidak terlalu padat. Tapi memang untuk log GPS-nya terbilang tidak putus-putus ya. Selama 1 jam lebih ini tidak terputus. Dan saya juga tes untuk smartwatch dari Samsung Galaxy Watch 8 Classic fitur GPS-nya. Untuk garis lintas GPS-nya akurasinya nih terbilang bagus juga nih. Jarang sekali keluar dari jalur lintas GPS. Dia bahkan lebih baik daripada Huawei GT Runner 2 ya kalau saya perhatikan untuk akurasi GPS-nya. Tetapi kalau untuk akurat saya lebih milih Suunto sih. Suunto itu lebih presisi banget. Cuma untuk diameternya aja kalau kita lihat lebih besar si Samsung Galaxy Watch 8 Classic ya dibandingkan dengan Suunto Res S. Bobot beratnya juga terbilang berbeda banget. Nah, sedangkan Huawei GT Runner 2 ini terbilang mirip-mirip nih. Bahkan untuk diameternya berasa lebih kecil sih Huawei GT Runner 2 ya. Untuk kualitas layarnya sendiri Suunto Res S ini belum Sapphire Glass ya, masih menggunakan Gorilla Glass. Displaynya sudah menggunakan panel AMOLED, sedangkan Huawei GT Runner 2 dia menggunakan Kunlun Glass, bukan Sapphire juga. Dan yang menggunakan Sapphire yaitu Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Kemudian untuk kelebihannya di fitur bezelnya ini bisa di-rotate ya. Case materialnya juga cukup premium dari stainless steel yang terlihat solid banget. Kalau saya tes untuk di outdoor, layar dari Suunto Res S ini terbilang oke pakai banget. Masih bisa terlihat dengan jelas di sunlight atau di bawah sinar matahari. Untuk UI-nya sendiri terbilang mirip dengan Suuntoran, walaupun untuk navigasinya sendiri terbilang ringan layar sentuhnya, tapi saya masih merasakan ada lagging atau lag. Salah satu fitur smart yang ada di Suunto Res S ini salah satunya itu resources, bacanya kali ya gitu ya. Ini seperti bodi baterai kalau saya perhatikan, dengan berjalannya waktu dia akan berkurang dengan sendiri. Kemudian kalau pagi hari kita pakai smartwatch-nya, dia akan menghitung seperti semula. Lalu yang saya suka lagi untuk Suunto Res S ini, dia memiliki map offline ya. Tapi kita harus download dulu dari aplikasinya. Untuk auto brightness sudah pasti tersedia di Suunto Res S seperti smartwatch kebanyakan ya, yang di harganya mirip-mirip. Di tombol scroll-nya sendiri kalau diputar ke atas ke bawah ini saya merasa agak lag sih. Tidak terlalu loncat ya, berasa berat ketika diputar. Tombol yang di bagian atas untuk ke mode sport, mode cepatnya ya. Kalau tombol yang bawah
ini untuk back, juga bisa masuk ke control panel. Kalau saya custom untuk tombol yang bawah ini tekan dan tahan untuk masuk ke map offline, kemudian tekan dan tahan tombol atas untuk masuk ke notification. Di notifikasinya sendiri ini kalau saya baca tidak bisa menampung banyak karakter, dan aplikasi yang masuk logonya ini ada yang terbaca ada yang tidak. Misal seperti Instagram, YouTube ini bisa terbaca ya logo aplikasinya. Tombol yang tengah ini saya custom menjadi history olahraga, data olahraga ya. Kemudian untuk tekan dan tahan saya custom menjadi ke setting. Untuk mengubah tampilan watch face menurut saya ini agak ribet di Suunto smartwatch-nya. Kita harus masuk ke dalam setting, lalu pilih customize, lalu pilih watch face. Dan pilihan watch face-nya sendiri menurut saya pribadi ini tidak terlalu banyak. Tidak seperti di smartwatch-nya Garmin atau Huawei, jadi dia terbatas banget ya. Untuk daya tahan baterai sendiri terbilang cukup oke. Dalam 2 harian itu turunnya sekitar 20%. Memang sih saya jarang aktifkan untuk mode GPS ataupun always on display ya, sesekali aja. Untuk always on display-nya sendiri ini bukan seperti smartwatch kebanyakan seperti Huawei ataupun Samsung ya. Dia lebih ke benar-benar menyala terus untuk dia punya tampilan watch face. Jadi benar-benar always on sesuai namanya. Kalau daya tahan baterai Samsung sendiri, Samsung Galaxy Watch 8 ya, dia sudah menggunakan Wear OS yang terbilang agak boros baterainya. Kurang lebih bisa bertahan itu maksimalnya sekitar 2 harian deh. Oke, sekarang kita bahas untuk di bagian smart fitur dari Suunto Res S. Menurut saya untuk kekurangan dari Suunto Res S ini di smart fiturnya sih ya kebanyakan ya. Dia belum ada NFC, jadi tidak bisa untuk melakukan smart lock seperti di Huawei GT Runner 2 yang udah saya gunakan, itu bisa untuk membuka kunci smart door. Kemudian speaker juga ini hanya bunyi beep aja ya, bukan yang bisa menjawab telepon langsung dari speaker smartwatch-nya. Atau fitur-fitur smartwatch modern lainnya seperti yang ada di Huawei maupun di Samsung ini berbeda di Suunto ya. Jadi Suunto Res S ini lebih fokus ke fitur olahraga aja. Oke, kesimpulan yang bisa saya ambil dari Suunto Res S, saya rangkum untuk kelebihan-kelebihannya. Desainnya ini premium dan compact, tidak terlalu besar, juga tidak kecil. AMOLED-nya sangat bagus, walaupun ini beda banget ya, tidak seperti Samsung atau Huawei yang mencapai 3000 nits. GPS yang sangat akurat dibandingkan smartwatch Samsung ya, ataupun Huawei, apalagi GT Runner 2 yang tadi saya lihat ya, sering banyak keluar jalur atau tidak presisi gitu di bagian garis lintas GPS-nya. Offline maps dia tersedia, keren banget. Baterainya terbilang awet, 2 harian itu turunnya 20% aja. Sekali lagi untuk kapasitas baterai, penggunaan ini tergantung dari kita masing-masing ya, cara kita menggunakannya. Oke, sekarang kita bahas di bagian kekurangan-kekurangan dari Suunto Res S ini. Yang pertama saya rasakan untuk di bagian crown button-nya, saya merasakan masih kurang nyaman ya ketika dipakai untuk scroll ke atas ataupun ke bawah. Kemudian untuk install dia punya map offline itu harus memakai kabel charger ya, sambil dicas. Install watch face sendiri ini tidak secepat smartwatch pada biasanya ya, ini agak lambat. Setelah kita install atau download dari aplikasinya Suunto, kita harus refresh ulang aplikasinya untuk terhubung ke smartwatch kita. Data olahraga di history olahraga ya, terlihat ini beda banget dengan smartwatch GT Runner 2 ataupun dari Samsung sendiri. Datanya sangat minim sekali di Suunto Res S. Kemudian untuk always on display ini tidak seperti AOD pada kebanyakan smartwatch zaman now ya. Dia benar-benar nyala terus untuk watch face yang kita pakai. Jadi benar-benar sesuai namanya always on. Kemudian notifikasi masuk, sebagian aplikasi tidak bisa terbaca ya logo aplikasinya. Di bagian bezel layar terbilang masih cukup tebal untuk smartwatch di tahun 2026 ini. Sleep data sendiri terbilang ini cukup minim sama seperti data-data histori olahraga ya. Tidak seperti smartwatch GT Runner 2 ataupun Samsung Galaxy Watch 8 Classic saya. Data yang ditampilkan sleep datanya ini terbilang minim banget. Simple banget di aplikasi maupun di smartwatch-nya langsung. Kemudian untuk kembali ke menu awal di tampilan watch face utamanya itu ketika kita masuk ke dalam fitur atau menu setting gitu ya. Kembali ke menu awal kita harus tekan berkali-kali tombol yang ada di bagian bawahnya atau swipe dari kiri ke kanan itu berkali-kali juga, tidak bisa sekali swipe aja atau tidak bisa sekali tekan tombol untuk kembali ke menu awal. Jadi menurut kalian apakah Suunto Res S ini di harga 5 jutaan layak untuk dibeli? Menurut saya pribadi iya. Kalau kamu rajin atau suka gemar berolahraga ya, yang pengen punya akurasi GPS terakurat, terpresisi, ini oke banget Suunto Res S ya. Satu hal sebelum kamu beli smartwatch ini, saya cuma mau infokan, smartwatch ini bukan smartwatch lifestyle pada umumnya ya, seperti smartwatch zaman now yang memiliki smart fitur kebanyakan smartwatch pada zaman sekarang yaitu seperti Huawei ataupun Samsung, Amazfit, Redmi. Ini berbeda banget, Suunto tidak seperti itu. Ini lebih masuk ke sport watch sih. Jadi seperti modelnya Garmin
ataupun Coros. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bahas dari Sunto Res S dengan harga yang mirip-mirip seperti GT Runner 2 dan juga Samsung Galaxy Watch 8 Classic yang menyentuh harganya ini sekitar 5 jutaan. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.